9 Maret 2026. Stadion Gelora Bandung Lautan Api, pekan ke-25 Super League. Dan Persib Bandung menghadapi pertanyaan yang menghantui setiap calon juara. Bisakah kamu menang saat seharusnya kamu harus menang? Persija Jakarta mengintai di belakang dengan 51 poin. Borneo FC membuntuti dengan 50. Jarak di puncak klasemen setipis kertas. 1 kekalahan, 1 imbang yang tidak perlu, dan seluruh peta persaingan bisa berubah total. Di sisi lain, Persik Kediri datang dengan mentalitas makan putih yang baru saja bangkit dari kekalahan beruntun. Di bawah arsitek Spanyol Marcos Reina, mereka membawa senjata rahasia bernama Ezra Walian. Dan keberanian yang membuat statistik head-to-head tidak bisa dijadikan patokan. Untuk memahami mengapa pertandingan ini begitu krusial, kita harus melihat peta klasemen secara menyeluruh. Persib Bandung memimpin dengan 54 poin dari 23 pertandingan, 17 kemenangan, 3 imbang, 3 kekalahan. Statistik yang mengagumkan, tapi di belakang mereka, Persija Jakarta dengan 51 poin, Borneo FC dengan 50. Jarak 3 dan 4 poin di fase akhir kompetisi itu sangat tipis. Dan ingat apa yang terjadi di Surabaya, 2 Maret. Persib unggul 2-1 melalui gol Luciano Guecochea dan Andrew Yung. Kemenangan di depan mata, tapi menit ke-83, Francisco Rivera menyamakan kedudukan. 2 poin hilang, Mark Klok sampai menyebut itu sebagai ketidakberuntungan. 2 poin yang hilang di Surabaya itu sekarang menjadi beban psikologis. Jika Persib menang melawan Kediri, mereka bisa bernapas lebih lega. Jarak ke Persija kembali aman. Tapi jika mereka gagal, Persija dan Borneo akan mencium darah. Dan perburuan gelar yang tadinya terkendali bisa berubah menjadi perang terbuka di pekan-pekan terakhir. Sementara itu, bagi Persik Kediri di peringkat 12 dengan 29 poin, pertandingan ini adalah soal bertahan hidup. Zona degradasi yang diisi PSBS Biak, Semen Padang, dan Persis Solo dengan poin di kisaran 17 hingga 18 mengancam. 1 hasil imbang di Bandung pun akan menjadi kemenangan moral yang luar biasa. Dan bagaimana kondisi Persib menghadapi laga ini? 1 kata, optimal. Bojan Hodek memiliki masalah yang paling diimpikan oleh setiap pelatih di dunia. Dia pusing. Tapi bukan pusing karena cedera atau suspensi. Pusing karena hampir seluruh pemain utamanya dalam kondisi siap tempur. Julio Cesar sudah kembali berlatih penuh setelah cedera. Laifin Kurzawa yang diistirahatkan saat melawan Persebaya kini bugar total. Bahkan Sergio Castel yang sempat mengalami nyeri tulang rusuk dinyatakan bebas dari cedera serius. Tapi 1 nama yang harus paling diwaspadai oleh Persik adalah Tom Hey. Gelandang bertahan dengan nilai pasar tertinggi di skuad Persib 1 juta euro. Hey adalah metronom, dia yang mengatur ritme permainan. Dia yang mendistribusikan bola dengan presisi. Dia yang mengeksekusi bola mati dengan akurasi yang mematikan. Dan bahkan pelatih Persik, Marcos Reina, secara khusus memperingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai Hey. Reina menyebut Hey memiliki kemampuan adaptasi luar biasa di berbagai sektor lapangan. Itu bukan pujian biasa. Itu adalah pengakuan dari lawan bahwa 1 pemain ini bisa mengubah jalannya pertandingan. Dengan kedalaman skuad seperti ini, Hodek memiliki fleksibilitas taktis yang luar biasa. Dia bisa memulai dengan formasi agresif dan mengubahnya di babak kedua. Dia bisa memasukkan pemain segar yang kualitasnya setara dengan starter. Ini adalah kemewahan yang tidak dimiliki oleh tim manapun di liga ini. Tapi jangan pernah meremehkan Persik Kediri. Marcos Reina bukan pelatih sembarangan. Arsitek asal Spanyol ini membawa filosofi yang berbeda ke Kediri sejak Desember 2025. Penguasaan bola, serangan balik yang terstruktur, dan yang paling penting, mentalitas. Persik baru saja mengalahkan PSBS Biak Dui 1 pada 5 Maret. Kemenangan yang memutus tren negatif setelah kekalahan dari Bhayangkara dan Persis. Reina sendiri menekankan bahwa kunci menghadapi tim raksasa seperti Persib bukan soal taktik semata. Ini soal ketangguhan mental. Dan senjata paling berbahaya Persik, Ezra Walian. Ironisnya, mantan pemain Persib, Walian saat ini memimpin persaingan assist di Liga dengan 8 assist.
Dia adalah kreator paling produktif yang bisa merobek pertahanan manapun dengan umpan silang dan situasi bola mati. Ditambah Jose Enrique di depan dengan 10 gol, duo ini adalah kombinasi yang harus diwaspadai. Tapi, Persik memiliki masalah kronis yang bisa menjadi titik lemah fatal. Mereka selalu kebobolan dalam 16 pertandingan terakhir berturut-turut, 16. Itu bukan angka yang bisa diabaikan. Koordinasi antara bek tengah dan bek sayap yang masih belum ideal menurut pengakuan Reina sendiri membuat lini belakang Persik rentan terhadap transisi cepat, dan transisi cepat itu persis gaya permainan Persib. Pertandingan ini sudah dimulai jauh sebelum peluit wasit berbunyi. Di ruang-ruang konferensi pers, di depan kamera, di balik mikrofon, perang urat saraf telah berlangsung. Mark Klok, kapten Persib, secara terbuka menyatakan kekecewaan atas kehilangan poin di Surabaya. Fokus pertandingan selanjutnya, katanya. Tapi pesan implisit di balik kata-kata itu, Persib akan datang dengan intensitas maksimal. Tidak akan ada belas kasihan, tidak akan ada keramahan. Persik akan menjadi target pelampiasan. Bojan Hodak menggunakan taktik yang lebih halus dengan mengatakan ia pusing memilih pemain karena semuanya tampil bagus. Hodak mengirim pesan psikologis kepada Persik, kalian akan menghadapi skuad yang tidak punya kelemahan. Dari starter hingga cadangan, semuanya berbahaya. Tapi Macas Reina, pelatih Spanyol ini bermain cerdas. Alih-alih terjebak dalam perang kata-kata, dia memilih untuk membebaskan timnya dari tekanan. Sepak bola itu anomali, katanya. Semua tim bisa menang dan kalah. Pesan ini sangat strategis. Dengan menurunkan ekspektasi, Reina memastikan pemainnya bermain tanpa beban. Dan dalam sepak bola, tim yang bermain tanpa beban seringkali justru yang paling berbahaya. Secara statistik, Persib jelas mendominasi. Dari 5 pertemuan terakhir, 3 kemenangan untuk Maung Bandung. Hanya 1 untuk Persik, angka yang meyakinkan, tapi tunggu. Statistik ini menyimpan catatan merah yang harus membuat bobotoh waspada. Persik Kediri pernah mengalahkan Persib 2-0 di Stadion GBLA. Bukan sekali, tapi 2 kali. Desember 2023 dan Maret 2023. Di kandang sendiri. Di depan puluhan ribu bobotoh. Dan pertemuan terakhir pada 5 Januari 2026. Imbang 1-1. Gol Sadil Ramdhani untuk Persib dibalas oleh Persik. Ini membuktikan bahwa Makan Putih memiliki selisih yang cukup untuk menahan agresivitas Persib. Jadi pesan dari sejarah ini, Persib tidak boleh menganggap enteng head-to-head yang dominan tidak menjamin kemenangan otomatis. Persik di GBLA adalah cerita yang berbeda dari Persik di tempat lain. Dan tanggal 9, Marcos Reina pasti sudah mempelajari bagaimana pendahulunya berhasil mencuri poin di Bandung. Tapi ada satu faktor yang melampaui taktik dan statistik dalam pertandingan ini. Sebuah luka yang masih segar di tubuh Persib Bandung. Setelah laga melawan Persebaya pada 2 Maret, bek muda Persib Kakang Rudianto dan bek Persebaya Mikael Tata menjadi korban serangan rasisme di media sosial. Serangan yang muncul setelah gesekan wajar di lapangan. Sebuah tindakan yang memalukan dan tidak bisa ditoleransi dalam sepak bola manapun. Manajemen Persib melalui Deputi CEO Aditya Putra Herawan mengambil sikap tegas, mengecam keras, memberikan dukungan moral penuh. Dan Kakang Rudianto sendiri, dia menanggapi serangan itu dengan reaksi yang berkelas, tetap tenang, tidak terprovokasi, menunjukkan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Dan yang menarik, insiden ini justru bisa menjadi kekuatan. Munculnya tagar Westan Wit Kakang menjadi simbol solidaritas yang memperkuat ikatan emosional antar pemain. Ketika kamu berjuang bukan hanya untuk poin tapi juga untuk martabat rekan setimu, energi yang dihasilkan itu tidak terhingga. Pertandingan di GBLA, setiap sprint Kakang Rudianto, setiap duel yang dia menangkan, akan menjadi jawaban paling berkelas terhadap mereka yang mencoba menjatuhkannya. Dan seluruh skuad Persib, mereka akan berdiri di belakangnya. Stadion Gelora Bandung Lautan Api akan menjadi benteng yang menakutkan bagi Persik Kediri. Kick-off pukul 20.30 WIB di bawah lampu stadion yang menyilaukan. Dengan puluhan ribu bobotoh yang siap menjadi pemain ke-12.
Manajemen Persib telah secara resmi melarang kehadiran supporter Persik di GBLA. Regulasi nomor away fans diterapkan ketat. Pengawasan di pintu masuk akan diperkuat untuk memastikan tidak ada penyusupan. Ini berarti Persik akan bermain dalam atmosfer yang 100% hostile, tanpa dukungan, tanpa dorongan moral dari luar. Faktor wasit juga menjadi sorotan. Setelah insiden di laga sebelumnya, manajer Persib Umum Muchtar secara terbuka meminta agar pertandingan besar dipimpin oleh wasit yang memiliki integritas tinggi. Bahkan menyarankan penggunaan wasit asing jika diperlukan. Ini menunjukkan betapa seriusnya Persib dalam memastikan bahwa setiap poin yang mereka raih tidak ternodai oleh kontroversi. Jadi bagaimana pertandingan ini akan berjalan? Mari kita analisis 3 skenario yang paling mungkin terjadi. Skenario pertama, Persib menyerang penuh sejak menit pertama. Hodek menerapkan pressing tinggi, mengatur tempo. Bola mati menjadi senjata utama. Jika skenario ini terjadi, pertahanan Persik yang selalu kebobolan dalam 16 laga berturut-turut akan menghadapi ujian terberat musim ini. Persib bisa mencetak gol di babak pertama dan mengontrol permainan setelahnya. Skenario kedua, Persik parkir bus. Marcos Reina mengorbankan penguasaan bola demi soliditas defensif. Menarik seluruh pemain ke separuh lapangan sendiri. Dan mengandalkan kontra cepat melalui Ezra Walian dan Jose Enrique. Jika skenario ini terjadi, Persib harus sabar. Karena satu kesalahan di belakang bisa menjadi bencana. Skenario ketiga, pertandingan terbuka. Kedua tim bermain ofensif, end-to-end. Drama ini adalah skenario yang paling menguntungkan Persib karena kualitas individu mereka jauh lebih unggul dalam permainan terbuka. Kunci pertandingan, bola mati. Persib punya Tom Hey, Persik punya Ezra Walian. Siapa yang lebih efektif dalam situasi set piece akan memiliki keuntungan besar. Dan satu faktor lagi, babak kedua. Statistik menunjukkan bahwa Bojan Hodek adalah maestro penyesuaian di babak kedua. Pergantian pemain dan perubahan taktisnya seringkali menjadi pembeda. Jika pertandingan masih imbang di babak pertama, tunggu babak kedua. Disitulah magis Hodek biasanya bekerja. Gelora Bandung Lautan Api bukan sekadar pertandingan pekan ke-25. Ini adalah ujian kematangan bagi Persib Bandung dalam perburuan gelar juara Super League 2025 hingga 2026. Kemenangan akan membuat Maung Bandung semakin nyaman di puncak klasemen, memperlebar jarak dari Persija dan Borneo, membuktikan bahwa imbang di Surabaya hanyalah kecelakaan kecil dalam perjalanan menuju tahta. Tapi hasil selain menang akan memberikan harapan besar bagi para pesaing untuk melakukan kudeta di pekan-pekan mendatang. Dan bagi Persik, hasil imbang pun akan dianggap sebagai kemenangan moral yang luar biasa. Dengan segala intrik perang urat saraf, masalah rasisme yang menyelimuti, adu taktik antara Hodek dan Reina, ancaman Ezra Walian terhadap mantan klubnya, dan tekanan klasemen yang setipis kertas. Laga ini dipastikan akan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di musim ini. 9 Maret 2026, JBL 2030 WIB. Persib versus Persik. Setiap poin adalah emas. Dan malam nanti, Maung Bandung harus membuktikan bahwa mereka layak menjadi juara. Menurut kalian, berapa skor prediksi untuk Persib melawan Persik malam nanti? Siapa yang akan menjadi man of the match? Tom He atau justru Ezra Walian yang membalas mantan klubnya? Dan apakah Persib akan menang besar atau Persik mencuri kejutan? Tulis prediksi kalian di komentar. Subscribe untuk analisis posten dan konten Persib mendalam berikutnya.